Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Ayu Cahyani dari kelas G NPM 2011030302 dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hadiah. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian hadiah, yang kedua, dalil dan hukum hadiah dalam syariat Islam, dan yang ketiga adalah rukun, syarat, dan hikmah hadiah. Yang pertama, pengertian hadiah. Menurut bahasa, hadiah berarti harta yang diberikan dan dihadiahkan kepada seseorang dalam rangka penghormatan. Sedangkan secara istilah, hadiah berarti pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan yang disertai dengan memindahkan barang tersebut ke penerima hadiah sebagai bentuk penghormatan kepada sang penerima. Menurut fikih, hadiah dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Zakaria Al-Ansyari, hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Yang kedua, menurut Syed Sabiq, hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya. Jadi, Syed Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dari segi hukum dan makna. Maka, semua ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah karena hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Yang ketiga, menurut Muhammad Qol-Aji, hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakannya. Muhammad Qol-Aji juga menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni tanpa imbalan. Ada tujuan tertentu yaitu menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, atau memuliakan. Yang kedua, ada dalil dan hukum hadiah dalam Islam. Yang pertama, dalil hadiah dalam Islam. Wahai wanita muslimat, jangan memandang hina seorang jiran akan pemberian seorang jiran yang lain, walaupun pemberian itu hanya versi nasihat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Versi nasihat yaitu kaki kambing yang tidak berdaging. Banyak hadis yang menyebutkan tentang hadiah, antara lain, kalaulah aku atau Rasulullah SAW dijemput ke jamuan kaki hadapan atau kaki kecil, niscaya aku menyahutnya. Dan kalaulah aku dihadiahkan kaki di hadapan atau kaki kecil, niscaya aku menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5. Ada juga hadis Anas radhiyallahu anhu dalam As-Sahih yang berkata bahwa ada seorang perempuan Yahudi yang memberi hadiah kepada Rasulullah SAW berupa daging kambing yang beracun. Muttafaq alaih. Yang kedua, ada juga hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahih juga berkata bahwa Barirah memberi hadiah berupa daging kepada Aisyah. Muttafaq alaih. Dan yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, maka kepada yang manakah aku memberi hadiah? Lalu beliau menjawab, kepada yang paling dekat pintunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para wanita muslimah tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terimalah hadiah, janganlah menolaknya, janganlah memukul kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dan masih banyak lagi dalil dari Al-Quran maupun sunnah yang menunjukkan anjuran saling memberi hadiah. Yang kedua, hukum hadiah. Hukum hadiah sunnah apabila hadiah diberikan dalam rangka menyambung tali silaturahim, kasih sayang, dan rasa cinta dengan barang-barang yang halal. Dan hadiah juga bisa menjadi haram jika menuju perantara yang haram dan merupakan hadiah yang bentuk sesuatu haram. Maksud dari tujuan perkara haram yaitu kategori sogok menyogok atau yang sehukum dengannya. Materi yang ketiga yaitu rukun, syarat, dan hikmah hadiah. Adapun rukun hadiah yang pertama adalah wahib atau pemberi. Wahib adalah orang yang memberikan hadiah. Syarat bagi wahib juga ada. Yang pertama, wahib mestilah sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihadiahkan. Yang kedua,
Wahib mestilah orang yang pintar bertindak secara sempurna, yaitu balik dan berakal. Yang ketiga, wahib hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa atau golongan orang-orang yang dipaksa. Rukun hikmah yang kedua ada mauhublah atau penerima. Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud. Maksudnya, tidak boleh dilakukan jika penerima hadiah itu masih di dalam kandungan. Rukun hadiah yang ketiga yaitu mauhub atau barang yang dihadiahkan. Adapun syarat dari mauhub yang pertama adalah benda yang dihadiahkan meskilah milik sempurna dari pihak pemberi. Yang kedua, barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti sesungguhnya, maksudnya berwujud. Jadi, nggak sah kalau misalnya hadiah itu sesuatu yang tidak berwujud. Yang ketiga adalah objek yang dihadiahkan itu meski sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Jadi tidak boleh untuk menghadiahkan barang-barang yang haram seperti minuman-minuman beralkohol dan lain-lain. Rukun hadiah yang keempat yaitu sighat atau ijab dan qabul. Dalam pemberian hadiah, yang menjadi sasaran ialah kepada sighat dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah tersebut. Jadi hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan. Adapun syarat hadiah yang menurut ulama Hanabilah menetapkan 11 syarat, diantaranya harta yang diperjualbelikan, yang kedua tanpa adanya pengganti, yang ketiga orang yang sah memilikinya, yang keempat sah menerimanya, yang kelima walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu, yang keenam menyempurnakan pemberian, yang ketujuh tidak disertai syarat waktu, yang kedelapan pemberi sudah mampu tasyaruf atau merdeka mukallaf dan rasyid. Yang kesembilan, mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Yang kesepuluh, hadiah dari harta yang boleh ditasyarufkan. Yang kesebelas, terpilih dan sungguh-sungguh. Adapun hikmah hadiah yang pertama adalah dapat menghilangkan penyakit iri benci. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Beri memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati atau dengki." Yang kedua, dapat mendatangkan rasa saling mengasihi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda yang berarti, saling memberi hadiahlah kamu, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang ketiga, hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang berarti, saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam. Segitu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.